warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apriani Destuti dengan NIM 118. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan atau sedikit membahas terkait topik yang sangat relevan dan penting, yaitu kebutuhan sumber daya manusia industri halal. Seperti yang kita ketahui, industri halal bukan hanya berkaitan dengan produk makanan dan minuman saja, tetapi juga mencakup berbagai sektor lain seperti kosmetik, farmasi, keuangan, bahkan pariwisata. Dan sebagai negara penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemimpin dalam industri ini. Namun, peluang ini tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal tanpa adanya sumber daya manusia yang mumpuni yang tidak hanya memahami syariat Islam, tetapi juga mampu menerapkannya secara profesional dalam sistem industri. Oleh karena itu, mari kita mulai pembahasan dengan melihat gambaran umum perkembangan industri halal di Indonesia dan mengapa penguatan sumber daya manusia menjadi begitu krusial dalam mendorong kemajuan sektor ini. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai tantangan dan strategi pengembangan sumber daya manusia halal, kita perlu memahami terlebih dahulu mengapa pengembangan sumber daya manusia menjadi aspek yang sangat penting dalam industri ini. Industri halal tidak hanya soal label atau sertifikasi, tapi juga tentang proses yang menjamin integritas dan kehalalan dari suatu produk atau layanan. Proses ini tentu tidak bisa berjalan tanpa sumber daya manusia yang kompeten dan memahami prinsip-prinsip syariah. Yang pertama yaitu terkait pemahaman syariah. Jadi sumber daya manusia itu harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah. Ini penting untuk memastikan bahwa setiap tahap produksi, distribusi, hingga konsumsi sesuai dengan ketentuan Islam. Yang kedua yaitu implementasi sistem jaminan halal. Nah, ini adalah kerangka kerja yang harus dijalankan secara konsisten. Sumber daya manusia yang paham proses sertifikasi dan audit halal akan menjaga integritas produk halal dari hulu ke hilir. Dan yang terakhir ada daya saing global. Untuk bersaing di pasar internasional, sumber daya manusia harus kompeten, memiliki pelatihan teknis dan manajerial, serta mampu memenuhi standar halal internasional. Selanjutnya adalah tantangan utama pengembangan sumber daya manusia. Meskipun potensi industri halal sangat besar, kita tidak bisa menutup mata terhadap berbagai tantangan yang menghambat pengembangan sumber daya manusia di sektor ini. Tanpa mengenali tantangan ini, kita akan sulit menyusun strategi yang tepat. Oleh karena itu, mari kita lihat beberapa hambatan utama yang saat ini masih dihadapi oleh sumber daya manusia dalam industri halal Indonesia. Yang pertama, kurangnya pelatihan. Banyak sumber daya manusia belum mendapatkan pelatihan yang mendalam mengenai halal. Ini membuat proses implementasi sistem jaminan halal menjadi tidak optimal. Yang kedua, akses pendidikan terbatas. Sebagian besar lembaga pendidikan belum mengintegrasikan materi halal dalam kurikulumnya, menyebabkan lulusan tidak siap masuk ke industri halal. Yang ketiga, keterampilan rendah. Sumber daya manusia di lapangan seringkali tidak memiliki keahlian teknis, misalnya identifikasi bahan halal dan manajerial atau pengelolaan sertifikasi dan mutu, yang penting dalam menjalankan proses halal secara menyeluruh. Pembahasan yang selanjutnya terkait peluang kolaborasi lintas sektor. Mengatasi tantangan sumber daya manusia tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan kolaborasi lintas sektor agar pengembangan sumber daya manusia berjalan lebih efektif dan merata. Pemerintah, dunia pendidikan, dan industri harus bergerak bersama untuk menciptakan sistem pelatihan dan penguatan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Mari kita bahas peran masing-masing sektor dalam kerjasama ini. Yang pertama, pemerintah bertugas merancang kebijakan dan memberikan dukungan pelatihan serta sertifikasi yang terstandarisasi. Yang kedua, lembaga pendidikan perlu menyusun kurikulum yang relevan, praktis, dan bersertifikat halal nasional.
Yang ketiga, ada sektor swasta. Dapat memberikan pelatihan berbasis praktik dan membuka ruang kerjasama dengan lembaga pendidikan untuk mencetak tenaga kerja siap pakai. Pembahasan yang selanjutnya adalah kebutuhan sumber daya manusia berdasarkan sektor. Setiap sektor dalam industri halal memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, pengembangan sumber daya manusia harus disesuaikan dengan jenis sektor yang digeluti. Di bagian ini, kita akan lihat contoh kebutuhan sumber daya manusia di dua sektor utama, yaitu pengolahan pangan dan pariwisata halal. Pengolahan pangan. Sumber daya manusia harus memastikan bahan baku, proses produksi, dan distribusi benar-benar halal dan bebas kontaminasi. Ini termasuk teknik pengolahan dan manajemen produksi yang sesuai syariah. Sedangkan pariwisata halal, sumber daya manusia dituntut mampu menyediakan layanan ramah muslim, makanan halal, fasilitas ibadah, dan akomodasi yang mendukung kenyamanan wisatawan muslim. Setelah memahami tantangan dan kebutuhan sektor, pertanyaannya adalah apa langkah nyata yang bisa kita ambil untuk membangun sumber daya manusia yang siap menghadapi tuntutan industri halal. Di bagian ini, kita akan bahas 3 strategi utama yang dapat dilakukan untuk memperkuat kapasitas dan kualitas sumber daya manusia di industri halal. Strategi yang pertama yaitu peningkatan akses pelatihan. Harus tersedia program pelatihan formal dan praktek langsung di industri. Yang kedua, pengembangan kurikulum. Kurikulum halal harus dirancang bersama antara pemerintah, akademisi, dan industri agar relevan dengan kebutuhan lapangan. Yang ketiga, peningkatan kesadaran melalui kampanye dan edukasi publik untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya standar halal dalam produk dan layanan. Industri halal bukan hanya soal bisnis atau keagamaan, tapi juga memiliki dampak yang luas terhadap perekonomian dan masyarakat. Dengan penguatan sumber daya manusia dan pengelolaan industri halal yang baik, ada banyak manfaat sosial dan ekonomi yang bisa dirasakan. Mari kita telaah implikasi tersebut lebih lanjut. Kontribusi ekonomi. Industri halal membuka lapangan kerja luas di sektor agrikultur, makanan, kosmetik, farmasi, hingga pariwisata. Peningkatan kesadaran sosial. Label halal memberi jaminan mutu dan kepercayaan pada konsumen. Inklusi ekonomi. UMKM terbantu dalam penetrasi pasar lebih luas melalui sertifikasi halal. Yang terakhir, daya saing global. Sumber daya manusia yang unggul akan memperkuat posisi Indonesia dalam peta ekonomi syariah dunia. Kesimpulan dari pembahasan tersebut, pengembangan industri halal di Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan memahami prinsip syariah serta sistem jaminan halal. Tantangan utamanya meliputi kurangnya pelatihan dan pemahaman regulasi halal. Namun, terdapat peluang besar melalui kolaborasi antar sektor untuk membangun ekosistem pelatihan yang terpadu. Investasi pada sumber daya manusia halal penting untuk meningkatkan daya saing global, menciptakan lapangan kerja, serta memberdayakan ekonomi lokal. Dengan penguatan sumber daya manusia yang terstruktur, Indonesia berpotensi menjadi pusat industri halal global yang unggul.